Selamat malam. Kembali lagi di CS Motovlog ya guys. Malam ini ya gua habis nganterin go-ride. Lumayan jauh. Tapi karena jalannya lengang, jadi nggak ada banyak orang atau kendaraan, jadi agak cepat gitu. Oke, kali ini gua hanya ingin sedikit membahas dan ingin tahu pendapat kalian ya yang melihat video ini dan mendengarkan video ini. Ini kan pemerintah ini mencanangkan dan sudah viral di YouTube ya, bahwa Presiden memberikan intensif kepada para UKM kecil dan termasuk juga para driver Gojek yang mempunyai kreditan seperti saya ini, motor saya ini. Gua acungi jempol sih sebenarnya ya. Gua acungi jempol untuk hal itu, dan gue juga di grup-grup menantikan kapankah penerapan itu terjadi seperti itu. Jadi kan intensifnya itu dibilang selama 1 tahun, cuman belum pasti penerapannya seperti apa, apakah langsung bulan ini atau bulan depan gitu, seperti itu. Kalau untuk bagi kami itu sangat membantu sekali gitu. Para driver Gojek atau kalian yang menonton ini driver Gojek juga mungkin sangat terbantu dengan hal ini, karena mencari orderan juga susah ini sih. Otomatis kita punya kendala di cicilan motor itu yang tetap ya, itu dengan intensif 1 bulan itu semoga intensif selama 1 tahun ini semoga bisa membantu lah gitu, pasti bisa membantu lah gitu, karena ini di Indonesia dan di global juga cukup banyak dampaknya bagi ekonomi karena virus ini. Dan gua juga menurut gua sebagai driver Gojek ini cukup diapresiasi, tinggal nanti penerapannya seperti apa gitu aja. Lanjut ya, penerapannya seperti apa, seperti itu pasti kan tidak semua akan dapat seperti itu, pasti ada beberapa persyaratan seperti itu gitu. Tapi kami sangat menantikan itu, kalau bisa secepatnya seperti itu diimplementasikan atau diterapkan di jangka waktu dekat ini, karena ini sudah terasa deh, kita mulai, terutama saya mulai kesulitan untuk mencari setoran gitu, setoran hidup atau setoran motor gitu. Ya sebentar lagi dapatnya 10 poin aja gak susah sampai malam ini seperti itu. Nah, untuk kalian yang belum lihat videonya atau bagaimana, bisa klik di deskripsi. Terus ini
gue juga apa namanya mengapresiasi gitu langkah PT Gojek juga terus membantu para drivernya. Ini gue ada warta berita. Ini gue lupa, cuman intinya PT Gojek Indonesia memotong bayaran bulanan mereka untuk karyawan-karyawannya. Ini karyawan Gojek memotong para karyawan Gojek memotong gajinya itu berapa persen gitu, dan untuk dibantu untuk driver Gojek, karena katanya driver Gojek itu adalah garda terdepan ya, seperti itu. Dan juga kalian juga pasti sudah notif saat driver Gojek, drivernya Gojek itu sendiri mendapatkan terkena virus corona, dia akan mendapatkan santunan dari penghasilan itu sebesar 1,5 juta cuy. 1,5 juta, maaf, 1.400.000 gitu. Yang 1,5 juta itu miliknya Grab gitu. Itu perlu diapresiasi sebenarnya. Itu cukup diapresiasi. Tinggal sekarang itu penerapannya kapan seperti itu, karena dampaknya itu cukup sudah terasa malahan ini seperti itu. Itu cukup diacungi jempol. Tapi yang penting aksi nyatanya seperti itu, aksi nyatanya. Nah, tapi untuk gua sendiri, kalau gua sendiri itu melihatnya ini hanya bantuan dalam jangka panjang sebenarnya, bukan jangka pendek sebenarnya, seperti itu. Pemerintah membebaskan angsuran motor, langsung PT Gojek mendapatkan ada bantuan dari karyawan-karyawannya. Terus PT Gojek juga kalau drivernya terkena corona, kita bisa mendapatkan pendapatan 1.400.000 itu hanya jangka panjangnya. Tapi jangka pendeknya ini kan kalau kita nggak kerja seperti itu, bagaimana kita makan itu? Masalahnya kan seperti itu. Kalau masalah driver Gojek kok nggak takut sih sama virus corona? Ya kalau takut, kita takut sebenarnya, tapi lebih takut lagi kalau kita itu berdiam di rumah, terus kita melihat anak istri kita dan kita itu kelaparan, itu lebih takut coy sebenarnya. Karena kebanyakan dari driver Gojek ini kan kepala rumah tangga, otomatis kalau seumpama tidak mencukupi kebutuhannya keluarga, bagaimana di akhiratnya nanti dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi bukan hanya tanggung jawab di dunia, di akhirat juga lebih itu. Makanya lah kita masih di jalan, masih pelayaran di jalan seperti itu. Bukannya kita enggak takut, cuman keadaan ini yang tidak mendukung untuk kami untuk bekerja di rumah. Itu sebenarnya tidak cocok untuk kami seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk kalian apa customer
customer yang melihat atau orang-orang yang lihat driver Gojek kok masih on seperti itu. Karena itu cuy, karena itu seperti itu. Kalau seumpama apa namanya, kami suruh di rumah dikasih santunan atau dikasih kompensasi, nggak apa-apa cuy. Ntar gue dilentik. Nggak apa-apa kalau dikasih santunan, kita akan nurut, kita akan di rumah gitu. Yang penting itu di rumah itu apa namanya, ngebul, dapur itu ngebul kan, intinya kan kita makan, cari uang untuk hari ini, untuk makan hari ini, dan besoknya itu juga nggak tahu gimana. Jadi seperti itu ya. Kami harapannya ya bukan masalah seperti kalau kalian lihat di CLC itu ada namanya driver Gojek yang Grab ya, itu yang bilang kita itu tidak minta untuk dibayarin kontrakan, untuk dibayarin motor, kita itu untuk hidup, untuk makan, seperti itu. Gimana mau hidup kalau makan aja nggak bisa, seperti itu. Kita selamat dari apa namanya, kita selamat dari virus, tapi kita akan mati kelaparan. Nah, terus gimana itu ya? Ini masalah rumit, tapi saya harap pemerintah dan semuanya bisa bersinergi untuk mengatasi ini, seperti itu. Dan jangan mengejat para driver Gojek, driver Grab, mereka itu sama sebenarnya, keadaannya itu sama, seperti itu ya. Untuk video ini hanya curhatan pribadi, gimana keadaan kami sebenarnya, dan mungkin tidak banyak orang tahu seperti itu. Mungkin tahu, cuman belum tentu paham dengan keadaan gitu, seperti itu. Oke lah, itu aja untuk curhatan ini, dan semoga saja didengar oleh pemerintah, karena kita itu yang dibutuhkan adalah aksi nyata, aksi real yang bisa dirasakan di lapangan langsung, bukan hanya wacana-wacana seperti itu ya. Oke lah, cukup, saya kira cukup segitu aja. Dan mungkin oke lah, itu segitu aja. Dan semoga kalian tahu, dan sampai jumpa di cerita ojol yang lain berikutnya ya. Itulah, apapun itu. Cus. Karyadi ada 2